Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sukresno selaku pengajar dan Bapak Ibu peserta pelatihan modernisasi irigasi yang berbahagia. Untuk materi pagi hari ini adalah sesi Pak Sukresno, yaitu berjudul strategi pelaksanaan modernisasi irigasi. Jadi selama kita 6 hari yang lalu, 6 hari sudah dapat itu mindset dari Pak Adang, kemudian konsep modernisasi dan persiapan modernisasi dari Pak Eko. Saya kebagian perencanaan, pelaksanaan sama Munef. Udah komplit ini. Artinya bahwa modernisasi ini sebenarnya masih banyak bolong-bolongnya gitu ya. Nah, dari bolong-bolong itu saya sekarang ditugaskan untuk kira-kira strategi kita bagaimana nih pelaksanaan modernisasi seterusnya ini, supaya pengalaman jelek bisa kita tutupi, pengalaman baik kita teruskan, yang kurang-kurang kita tutup juga, begitu maksudnya ya. Oke. Saya mau bicara 4 ini. Yang pertama, garis besar ideal. Kemarin sudah disampaikan, tapi saya ulang sekilas saja. Idealnya modernisasi seperti ini. Kemudian potret modernisasi sekarang. Dan gapnya kayak apa. Nomor 2, masalah pokoknya apa sih? Nomor 4, strategi pelaksanaannya. Nah, mungkin nomor 4 ini bermanfaat bagi kalian yang nanti kita membuat paper. Saya ikut juga membimbing di situ. Besok kita seminarkan. Barangkali nomor 4 dipakai boleh, enggak dipakai juga enggak apa-apa. Anda menemukan sendiri ya boleh. Tuangkan saja di dalam paper Anda, ya. Tapi kalau waktu mepet ini mau ngambil nomor 4 silakan. Apa garis besarnya? Oh, ini saya kira Pak Eko sudah ya, tentang kita nomor 4 ini Indonesia. Yang saya garis bawahi ada kata-kata upaya. Upaya mewujudkan. Ini artinya bahwa suatu proses modernisasi, ya, terus saja itu perbaikan, upaya perbaikan. Never ending project. Tidak kita tutup modernisasi, terus saja perbaikan manajemen maupun fisiknya untuk kemudian ketahanan pangan dengan 5 pilar. Ya, 5 pilar. Kata-kata efektif, efisien, sustainable, ini kunci kita ya di Indonesia ini, sudah kita sepakati ini. Kawan-kawan dari Bina Program, kemudian semua balai, kita pegang ini. Efektif, efisien, dan sustainable. Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin, sasaran kita ini, sustainable. Tapi untuk mencapai ke sana ada sasaran antara 2 ini, peningkatan efektif sama efisien, kemudian kesinambungan, level of service kepada petani, baik kecepatan, ketepatan dan sebagainya. Ini esensi modernisasi, kemarin sudah saya sampaikan, tidak saya ulangi. Ini bahan kalau kalian berbicara dengan bupati, gubernur, bapeda, segala macam, apa sih modernisasi? 3 ini aja, ya, tidak lari kemana-mana. Masing-masing, ini 5 pilar yang kita garap. Nah, kalau trilogi jelas, kemarin sudah saya jelaskan, real time, real allocation, real losses. Real losses yang saya sampaikan itu, sedang kita godok. Ya, mudah-mudahan Direktorat setuju, Pak Dirjen juga setuju metode real losses itu. Nah, ini adalah Pancakrida. Jadi gerak water management sejak membaca data sampai buka pintu, kita perbarui semua. Nah, ini adalah CAL. Kecukupan, keandalan, keadilan, dan keluasan. Tapi modernisasi ini tambahannya ya. Yang lalu-lalu tetap diteruskan ya, mengenai luas tanam, kemudian
produktivitas ton per hektar, produktivitas lahan. Nah kita nambah produktivitas air, kilogram gabah kering giling per 1 meter kubik air yang dilepas dari intake. Ini sebenarnya dasar cita masih menjadi usulan saya ke direktorat. Mestinya semua daerah irigasi yang kena modernisasi harus kita anukan 2, 3, 4, 5. Kolom 4-nya diisi dulu nih. Sebelum modernisasi kayak apa? Begitu kita menerapkan modernisasi, kita isi kolom 5-nya. Apakah IP-nya naik atau tidak? Luas panen naik atau tidak? Gagal panen bisa turun atau tidak? Dan seterusnya. Ini adalah konfigurasi dari modernisasi kita yang di sini adalah Water Operation Center, ya, semua data masuk, diolah, kemudian perintah bukaan pintu. Ini juga, nah sebenarnya bapak-bapak kemarin itu harus bisa menyajikan 3 ini. Laporan dalam bentuk grafik, laporan dalam bentuk JIS, sama narasinya kayak apa gitu ya. Nah saya tahu bapak-bapak 4 orang kemarin itu kaitan dengan JIS masih kurang. Jadi misalkan daerah irigasi itu pada tahun ini di mana saja yang kebanjiran. Ya, itu mestinya dia bisa menginformasikan. Tapi karena memang banyak sekali tugas, saya belum sempat mengejar juga ya. Kalian nanti yang akan melengkapi informasi tentang JIS itu. Karena banjir sendiri apa kita definisikan? Kan kemarin 3. Pertama, tinggi genangan, waktu tergenang, dan luas genangan. Ya, kalau dia tergenang 3 meter, tapi yang tergenang hanya 1 hektar, wah, ya mungkin sulit untuk mengatakan banjir ya. Atau kebanjiran 1000 hektar, tapi hanya 5 cm. Oh, ini dengan tumitnya sepatu Mbak ini enggak apa-apa ya Mbak. Ini kan tumitnya 17 cm toh. Ya, kalau banjirnya hanya 5 cm no problem kan begitu. Itu harus didefinisikan dulu, makanya belum. Grafik-grafik harus, narasinya harus juga. Oh, ini adalah contoh saja modernisasi, salah satunya adalah sediment excluder yang kemarin saya sampaikan itu. Ini adalah contoh bangunan bagi yang numbak, kita niru dari Bali, tempatnya Bukomang. Ada Bukomang? Oh ya. Ini salah satu usulan di dalam modernisasi bahwa bangunan pengatur muka air harus bisa mengeflushing sedimen lewat underflow dan juga menggelontor floating debris lewat overflow kiri kanan. Oh, ini kombinasi antara ambang dengan pintu yang bergerak. Oh, ini alat ukur yang akumulatif ya. Sangat penting sekali, ini tidak bisa ditawar kalau alat ukur ini ya. Akumulatif untuk bisa mengetahui tidak hanya berapa debit sesaat, tapi akumulasi volume air yang lewat 1 jam yang lalu berapa, 24 jam yang lalu berapa, 1 bulan yang lalu berapa, 1 kali musim tanam berapa, air yang melewati tiap sadap tersier. Bisa diganti dengan yang mekanik seperti ini, alat ukur debit akumulatif ya. Oh, ini sudah yang kemarin itu, bahwa modernisasi di tersier kita akan mengarah setiap petani punya 3 akses. Dari depan langsung dapat air, ke belakang bisa membuang air ke saluran, kemudian ada jalan usaha tani. Jangan membuang air ke tetangganya. Itu plot to plot irrigation sudah tidak cocok di dalam modernisasi. Nah, ini yang saya katakan kemarin, nanti akan kita rubah menjadi ini. Ya, kita rubah menjadi ini. Kemarin sudah dilaporkan yang Lampung berhasil, kemudian Sadang 1 kabupaten 1. Dicoba dulu hanya untuk percobaan. Kita ingin tahu tingkat kesulitan membuat 3 ini.
saluran pembuang, jalan usaha tani, saluran pembawa untuk ini. Ini perlu 8 meter. Kalau petani itu merelakan, wah sangat bagus ini. Ya. Tapi kita ragu-ragu, jangan-jangan tidak merelakan. Makanya kita coba dulu, nanti beberapa DI kita coba pengalamannya bagaimana. Kalau lancar, mainkan langkah ini. Tapi kalau macet, ya lancar, kita cabut. Enggak usah, gitu ya. Ini memang trial, kita trial. Nah, ini 5 harian, sebenarnya cita-citanya 1 harian. Tapi sebagai sementara bridging 5 harian dulu. Nah, jadi nanti kita real allocation, betul-betul consumptive use yang diminum untuk tanaman berapa yang perkolasi, tapi disumbang oleh hujan efektif. Ah, ini rumusnya. Nanti penmannya dihitung dengan itu ya. Nah sekarang ini yang hujan efektif sedang diteliti juga. Oh Pak Sigit kemarin saya kira sudah menyampaikan hujan efektif angka 70% ini harus kita koreksi ya. Nah sekarang ini kan seperti ini kawan-kawan OP itu cara memberikan air itu pokoknya pengelolaan tanah sekian, pertumbuhan sekian, panen sekian di mana saja. Ini harus kita perbaiki. Nah, sipasi. Jadi yang diterangkan oleh Pak Sigit kemarin hanya sipasi dasar. Jadi sipasi dasar itu 2. Pertama dia melakukan water balance, ya, kemudian menetapkan berapa debit tiap sadap tersier. Itu sipasi dasar ya, sipasi dasarnya. Nah, setelah debit berapa tiap sadap tersier, kalau sadang itu ada 1.200, maka 1.200 sadap tersier itu debit setiap 5 hari berapa gitu. Dilanjutkan dengan sipasi lanjutan. Sipasi lanjutan bahkan perintah debit menjadi perintah bukaan pintu. Itu sipasi lanjutan ya. Yang itu dikerjakan UGM ini kembali kepada konsultan masing-masing. Harus dikerjakan sendiri. Nah, untuk bisa menerjemahkan dari debit menjadi bukaan pintu, maka 2 syarat dia. Dia harus punya data konfigurasi bangunan bagi. Jadi pengertian konfigurasi itu gini, ini saluran menerus, belok kanan, belok kiri, yang nyerong kanan, ini tapi tidak ada yang nyerong kiri. Di sana ada yang nyerong kanan, nyerong kiri, ada yang nyerong sini dan sebagainya. Itu konfigurasi. Ya. Kemudian ada cross section. Jadi di sini dasar saluran segini, ini ambangnya seberapa? Yang di sini ambangnya seberapa? Itu konfigurasi. Sekaligus dia harus punya rating curve. Rating curve setiap pintu. Nah, kalau rating curve setiap pintu itu dipunyai, maka perintah-perintah debit bisa diterjemahkan menjadi perintah bukaan pintu. Ya, oke. Ya, kemudian Sekada ini memonitor bukaan pintu. Jadi sekarang ini OP kita ini diperintahkan kepada juru pintu dibuka sekian. Itu kita percayakan saja, sudah percayalah juru itu. Meskipun nanti ada preman-preman air yang memaksa-maksa juru ya, untuk membuka lebih atau membuka kurang. Nah di dalam Sekada kemarin diceritakan Pak Didit ya. Jadi bukaan pintu dipotret, bisa pakai CCTV atau bisa pakai monitor apa saja, dilaporkan ke Water Operation Center. Kalau bukaannya itu terlalu besar, kelihatan itu, diperingatkan, Mas, itu bukaannya harusnya 10 kok kamu buka 12. Koreksi. Ya, dalam tempo beberapa jam tidak dikoreksi, dikirimlah satuan tugas pengaman irigasi, front pembela irigasi masuk ke sana, ya, untuk memaksa si penjaga pintu air itu kembali ke jalan yang benar, ya. Kenapa? Kalau bukanya kebesaran, nanti bagian hilir nggak dapat air.
kembukanya kekecilan, di blok tersier ribut, ya, antar petani kekurangan air. Nah ini sekadar kita prinsipnya seperti itu. Tapi Pak Dudut kan kemarin macam-macam yang dijelaskan, tapi ini sebagai garis besar seperti itu. Satgas pengaman irigasi itu idealnya di setiap daerah irigasi itu ada satgas, ataukah beberapa daerah irigasi satu satgas mewakili beberapa daerah irigasi? Kerja itu memang harus kita diskusikan yang paling efisien itu seperti apa. Apakah satu pengamat, satu satuan tugas, kalau pengamat kan 6.000 hektar, 6.000, 7.000 hektar itu, pengamat punya satgas-satgas, satgas penyuluh, satgas apa itu pengaman irigasi, satgas pemeliharaan mobile sendiri gitu. Ya. Nah, permasalahannya span of control. Yang kemampuan untuk mengontrol 6.000 hektar itu, kalau dia bisa, oh ya bagus. Jadi satu pengamat, satu satgas-satgas itu. Tapi kalau biayanya tentu memerlukan biaya yang banyak ya kalau setiap pengamat ada satgas. Barangkali satu UPIM, satu satgas. Ya, tapi dia punya cabang satgas di pengamat-pengamat gitu. Jadi di pengamat itu hanya cabang-cabangnya, kasarnya begitu. Tapi satgasnya itu terletak di UPIM saja. Ya, itu masih berupa ide beberapa kita orang ya. Tetap nanti harus dirumuskan dalam juknis, Mbak. Ya. Kalau kita berbicara di dalam bidang irigasi, yaitu end goal kita ini, ya, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Ya. Jadi cara kita itu melihat bahwa kita harus merujuk suatu peraturan perundang-undangan. Kita juga harus memperhatikan lingkungan strategis kita yang mempengaruhi. Kita nggak bisa bekerja sendiri, ya. Kita nggak boleh egois bahwa irigasi, wah sudahlah, masalah lain itu kita biarkan gitu ya. Nggak bisa. Kita harus melihat ini bagaimana bahwa otonomi daerah pengaruhnya apa, ya, degradasi kondisi lingkungan bagaimana, pertumbuhan penduduk bagaimana. Terus ini yang merah-merah ini adalah situasi kekinian yang harus kita atasi. Ya. Wah ini enggak kelihatan ini. Saya kira bisa buka bahannya sendiri-sendiri ya. Ini yang paling bahaya itu ini. Ini ya, alih fungsi sama kompetisi pengguna air. Jadi kalau dulu saya zaman sama Pak Krasno, Pak Adang itu kalau mendesain irigasi itu, kalau di suatu catchment area itu semua dependable flow-nya itu airnya untuk irigasi. Ya. Tapi sekarang sudah tidak boleh, kita harus memperhatikan untuk air minum, untuk industri yang ngambil ke sungai itu ya. Nah ini adalah kompetisi ya. Yang merah-merah ini. Nah, ini keterjangkauan, ini amanat Undang-Undang 17. Ini memang sesuatu yang baru. Definisi keterjangkauan itu apa, gitu ya. Ya. Ini ada di sini. Makanya ini saya coret Undang-Undang 7, PP 20, tapi sementara kita masih pakai PP 20 lah. Karena RPP irigasinya, rancangan peraturan pemerintahnya sedang digodok, ya. Terus kita masuk bahwa dua kategori di dalam pengelolaan atau memanage irigasi itu adalah pengembangan itu sendiri dan pengelolaan. Pengelolaan itu terdiri dari OPR yang mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Pak Cito ya. Terus pengembangan itu pembangunan, peningkatan, nah kita sisipkan di situ modernisasi. Sebetulnya modernisasi itu bukan hanya di sini. Tapi modernisasi itu menyangkut pengembangan dan pengelolaan. Ya. Jadi Pak Krasno sudah menjelaskan tadi bahwa 5 pilar. Ya, kemarin juga saya menjelaskan 5 pilar. Pak Adang juga menjelaskan 5 pilar semua. Teman-teman itu bahwa ini blended ke pengembangan dan pengelolaan. Ya. Tujuannya apa? Ya untuk menjamin keberlanjutan. Jadi kalau kita pandai membangun tapi tidak pandai mengoperasikan, tidak berlanjut itu irigasi kita, gitu ya. Logikanya begitu. Kita harus memakai logika dasar.
Jangan terjebak hal-hal yang detail tanpa mengetahui kerangka besarnya. Ya. Ya. Hanya saya mengingatkan aja. Nah, ini tujuannya capaian ultimate goal-nya adalah ketahanan pangan. Ya. Jadi modernisasi itu is a must gitu ya. Sesuatu keharusan. Kenapa isu di belahan dunia, khususnya di Asia, khususnya lagi di Asia Tenggara, bahwa staple food, ya, makanan utama daripada kita ini kan nasi. Nah, nasi itu diproduksi dari padi. Padi itu bisa kita tumbuh apabila apa? Ada yang tahu? Apabila dia ada airnya. Nah, sistem irigasi itu macam-macam. Ada yang flooding itu genangan, itu untuk padi ya. Ada yang drip, ya, ada subsurface, ada semprotan, sprinkler. Lah padi itu dengan flooding system, genangan. Ya, Anda juga harus tahu. Nah ini yang paling rumit di dalam kita mengukur kebutuhan airnya. Ya. Satu, kebutuhan air di lahannya. Kita juga punya kerumitan bagaimana menarik dari sumber air melalui saluran-saluran sehingga sampai masuk ke lahan. Ini kita punya problem juga. Problem teknisnya adalah kehilangan air. Problem operasinya salah operasi. Bisa kebanyakan memberikan air, bisa salah waktunya, jumlahnya kurang, jumlahnya lebih, banyak air terbuang. Ya. Jadi saya mau mengulik lagi kan, ini kan sudah Bapak dan Ibu itu sudah kebanyakan input ya. Saya sederhanakan ya, supaya mudah diingat. Oh begini filosofinya, gitu ya. Ya oke. Lah modernisasi ini tujuannya adalah untuk mengurangi air itu supaya tidak hilang, digunakan tepat waktu, tepat jumlah, kan gitu kan. Tadi efektif itu sasarannya tepat, di mana dibutuhkan itu harus ada air, ya, efektif itu, efisien penggunaannya seminim mungkin, setepat mungkin. Kalau padi itu membutuhkan hanya 10 liter ya kita beli 10 liter, jangan diberi berlebih, yang airnya nanti akan terbuang sia-sia, gitu ya. Jadi prinsip modernisasi itu dan keberlanjutan. Nah untuk menjamin ini perlu apa? Perlu untuk upaya kita semua, partisipasi semua pihak, gitu ya. Terutama partisipasi ini adalah diperuntukkan, diharapkan dari pengguna. Tadi ada yang tanya tadi dari Medan, keamanan alat-alat, nah itu sense of belongingnya itu partisipasi. Minimal kalau dia tidak bisa berbasis tenaga, ya pikiran, kalau enggak usah pikiran ya ikut merasa mempunyai menjaga begitu loh ya. Jadi itu ya. Oke, yang satunya tadi mana ya? Saya yang operatornya mana? Oh bukan ini. Mana dia operatornya? Nah ini nih. Wah ini rangkaian ya. Tadi Pak Krasno sudah menjelaskan, Pak Adang kemarin sudah menjelaskan irigasi itu apa. Tapi sebetulnya yang paling ruwet itu yang di lingkaran biru ini. Ya. Coba Anda ingat-ingat, Anda yang terlibat itu sudah merasakan enggak bagaimana kita menghitung irrigation performance atau ICSI, ya, yang sekarang aset sama irrigation performance itu digabung menjadi paksi elektronik ya, pengelolaan ya, itu ya. Kemarin Pak Cito udah menjelaskan kan, Pak Cito ya paksi itu apa, ya.
Jadi itu untuk menilai performance-nya. Ya, itu berada di tahapan atau kelompok tadi yang besar tadi, O dan P. Ya. Nah, dari situ nanti sebelum masuk ke modernisasi, itu kita nilai. Apakah dalam O dan P-nya itu ada manual OP-nya, kalau enggak perlu dibalikkan lagi, menyiapkan preparation of ONM prom ini, ya. Terus sistem operasinya itu yang Permen 12 yang itu pernah dibaca belum? Nah, itu harus dibaca. Terus di tempat kami itu untuk modernisasi itu kita punya comment center Pak di sana. Jadi dengan sistem buka pintu otomatis itu kita sudah uji coba di bangunan Jurang Sate Pak, di DI Jurang di Lombok Tengah. Oh, bagus. Iya, itu untuk uji coba pertama sudah dilakukan Pak, tinggal di namanya Jurang Batu tapi masih ya masih di tahap sederhana mau dimodernkan gitu Pak. Bahkan pernah dipresentasikan dia model. Ya. Model itu untuk mengetahui traveling time-nya ya dan lain sebagainya. Sudah bagus, sudah maju. Bahkan banyak orang asing yang belajar. Artinya loan yang berikutnya ini banyak belajar. Jadi itu loan sebelumnya itu kan kalau salah loan Amerika itu apa? Ya. AFD sama ADB. Ya, loannya IFAD. itu Amerika itu. IFAD. Ya, sudah diterapkan di sana. Ya. High level diversion itu. Ya. Ya. Sistem supply chain-nya itu ya ruwet juga itu, ruwet. Makanya harus ditera betul seperti yang Anda ceritakan itu. Bagus. Saya kira kalau Anda punya pengalaman itu, nanti untuk di-share ke semua kelompok bahwa ini di Mataram, di NTB itu pernah, dan bukan pernah, sudah dicoba. Dan ini masih yang lalu-lalu, jadi kita samakan semua outletnya. Ini ditampilkan di sini, bisa nggak ini? Mana panitia? Panitia mana? Loh, kok nggak on lagi? Mestinya ada di sini mestinya. Oh, ya. Jadi ini sudah di tangan Bapak Ibu semua ya. Studi kasus ini saya tulis hybrid ini masih ya, tapi enggak, ternyata klasikal ya. Judul studi kasus itu makanya penyempurnaan itu saya kasih tanda tanya. Itu bebas, Anda mau membuat kata-kata apa yang atraktif, tapi isinya adalah ya sebenarnya penyiapan atau apa atau penyempurnaan atau apalah pokoknya atau konsolidasi apa-apa dalam rangka pengembangan dan sistem pengelolaan sistem irigasi X menuju ke modernisasi. Jadi ini maksud saya kasih ini bebas ya. Apakah penyempurnaan, apakah peningkatan, apakah tinjauan, ya, apakah perencanaan, silakan. Yang paling tepat ini sambil kita melatih bahasa Indonesia kita. Tapi yang penting yang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi X ini menuju modernisasi ini baku. Di depannya itu nanti Anda bisa improvisasi. Outline penulisan dan tapi semua sudah dibagi kok ya baca ya. Penulisan dan presentasi itu pendahuluan. Pendahuluan itu ya data teknis yang ada di sistem irigasi yang menjadi proyek. Ya. Lokasinya di mana, pembangunannya tahun berapa. Kalau pembangunannya bertahap, diciptakan bertahap. Sekarang sudah capaiannya desainnya semuanya 2 hektar, capaiannya baru 4.000, gitu. Dibangunnya irigasi itu dimaksudkan untuk apa, di daerah mana untuk jelas meningkatkan tadi yang goalnya adalah end goalnya adalah kesejahteraan petani tadi ya, ketahanan pangan. Terus data-data daerah irigasi ya skema peta, skema bagan bangunan dan lain sebagainya. Ya.
Terus gambaran kondisi existing sekarang. Nah itu pakai analisanya lingkaran biru itu gimana? Anda cerita aja. Di sana rusak, di sana bocor, di sana ini, di sana itu. Nah, setelah itu pakai lingkaran biru itu analisa masalah sistemnya apa. Sebelum Anda itu menuju ke modernisasi. Jadi Anda ceritakan di situ ya, analisa masalah itu rehabilitasi 2 tahun. Habis itu kita evaluasi lagi dengan IKSI atau epaksi. Setelah optimal kita masuk ke IKMI, nah, gitu loh ya. Jadi menandakan Anda itu tahu tahapannya. Nah, kalau IKMI ternyata tidak bisa optimal, tidak bisa 80. Ya ini diandai-andaikan sendiri ya, tapi minimal langkah-langkahnya itu Anda tahu. Terus nanti kalau memang modernisasi bisa, tingkatannya bagaimana? Apakah semua titik bangunan bagi sadap itu Anda install pakai yang macam-macam itu? Yang kemarin sudah diceritakan oleh Pak Sigit sama Pak Didit ya, kalau saya Aditya apa saya. Kemarin tuh disampaikan oleh Arianto Yuniardi ya. Ini yang panggilannya Didit Pak ya? Ya. Kalau yang menjadi contoh Sadang itu hampir semua titik itu diinstal. Ya. Tapi Anda tidak harus meniru itu. Tadi ada teman dari Medan tanya tadi sama Pak Krasno, bagaimana pengamanannya? Nah, ini harus Anda bisa ukur sendiri. Gitu ya. Ya. Setelah itu terus Anda simpulkan. Nah, kesimpulannya apa? Ini kesimpulan ini biasanya yang bisa menyimpulkan ini kalau tingkatan pangkat ini sudah jenderal. Saya anggap Anda itu sudah jenderal semua. Sudah ahli MI, organisasi irigasi. Kesimpulannya apa? Belum bisa, ini harus begini, untuk menuju ini harus diperhatikan ini gitu loh. Jadi itu nanti dinilai. Oh, ini understanding Anda itu seperti ini. Sampai ke saran. Saya yakin bisa. Anda saya kira lebih fresh daripada kita pemikirannya, sehingga bisa lebih tajam analisanya, memberikan kesimpulan dan saran. Saya kira cukup dari saya. Monggo Pak Adang dilanjutkan. Baik, terima kasih. Ini tadi yang kami hormati rekan-rekan Budin ada Pak Krasno, Pak Eko, Pak Cito, dan tentunya juga para peserta pelatihan semuanya. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tadi saya kira sudah lengkap sekali yang dijelaskan oleh Pak Eko. Saya izin aja Pak Eko hanya untuk sedikit menambahi. Ini sedikit menambahi mengenai analisa ya. Jadi gambaran kondisi existing pada sistem irigasi yang ada sekarang, ini saya usul begini. Kita sudah mengenal yang namanya sistem irigasi, ada 5 pilar kemarin itu. Jadi mulai airnya, terus kemudian prasarananya, terus kemudian kelembagaannya, sumber dayanya, maupun manajemennya. Ada 5 pilar, 5 perkara itu. Nah, gambaran kondisi existing itu yang 5 ini tolong dideskripsikan ya, dideskripsikan. Airnya bagaimana sih ini? Oh, airnya ini daerah irigasi untuk masing-masing kelompok kan sudah dipilih ini kan. Kelompok 1 milih daerah irigasi ini, kelompok 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Nah, daerah irigasi yang kalian ambil untuk dikasuskan itu airnya bagaimana ini? Oh, airnya cukup karena disuplai dari waduk. Oh, airnya ini kurang karena airnya
itu supply-nya dari bendung, sementara catchment areanya sudah rusak, begini. Nah, itu airnya digambarkan seperti itu. Terus kemudian infrastrukturnya seperti apa? Infrastrukturnya juga dipotret gitu ya, dipotret bahwa oh infrastrukturnya ini sekarang sudah direhabilitasi semuanya. Nah, misalnya begitu. Di 2015 sampai dengan 2019 sampai sekarang semuanya sudah direhab, misal begitu. Atau infrastrukturnya itu misalnya wah infrastrukturnya belum disentuh Pak, gitu. Bocoran-bocoran masih banyak kan seperti itu kan. Nah, nanti gambarkan di situ itu. Demikian juga kelembagaan pengelolaan manajemen irigasinya, manajemen itu maksudnya OP-nya gitu ya. OP-nya nih Pak, OP-nya wis jalan sendiri-sendiri berantakan misalnya kan begitu. Terus kemudian SDM-nya seperti apa, kelembagaan pengelolaan irigasinya seperti apa. Jadi ini 5 itu tolong semuanya dipotret ya di dalam gambaran kondisi existing itu, yang kalau tidak salah itu kemudian dibuat kemudian digunakan data-data itu tadi digunakan, tapi tentunya juga dengan cara yang disederhanakan untuk dituangkan dalam seperti laba-laba itu loh, IKMI itu IKMI Pak ya, Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi. Ini kan ada laba-laba itu kan, kayak laba-laba 5 kaki itu. Nanti airnya nilainya berapa, misalkan dari skala 5 itu airnya nilainya O3. Infrastrukturnya karena misalnya sudah direhabilitasi semua, itu skalanya 5. Demikian juga itu nanti akan ada potret. Nah, di dalam modernisasi irigasi ini nanti, ini kondisi existing ini kan tentunya akan diangkat. Kalau yang sudah 5 ya sudah. Kalau yang masih 3, bagaimana cara ngangkatnya menjadi 5? Misalnya airnya caranya mengangkat menjadi 5 seperti apa, kan begitu. Terus kemudian manajemennya atau OP-nya diangkat menjadi 5 seperti oleh upaya-upaya itu yang nantinya dengan teknik-teknik tadi modernisasi yang disampaikan oleh Pak Krasno, bagaimana kita meningkatkan efisiensinya, kan begitu. Bagaimana kita mengurangi losses-lossesnya, itu semuanya nanti dengan teknik-teknik modernisasi, ya tidak perlu detail, tapi simplified saja, sederhana saja, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya boleh, tapi nanti juga mohon Pak Krasno, Pak Eko, Pak Jito. Pertama potret dulu kondisi existing itu. Potret kondisi existing, yang 5 pilar itu tuangkan dalam yang semacam laba-laba, mungkin para peserta sudah pernah melihat laba-laba itu? Sudah? Kalau belum nanti saya gambarkan. Apa namanya? Venn diagram. Venn diagram itu loh. Jadi nanti kita ingin bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan masing-masing masing-masing penilaian kita itu. Yang masih nilainya rendah angkat sampai ke 5. Atau kalau tidak bisa 5 ya optimalnya berapa, terus usahanya apa. Tapi starting point-nya adalah dari dari istilahnya gambaran kondisi existing, di situ yang disampaikan Pak Eko itu pada poin 2 analisa. Pertama itu gambaran kondisi existing pada sistem irigasi, yaitu pada masing-masing pilar. Itu dianu dulu, dinilai dulu ya. Dinilai, terus kemudian yang kedua nanti upayakan ya bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan kondisi yang existing masing-masing pilar itu. Upayanya apa saja, teknik-tekniknya bagaimana. Mungkin yang bisa saya tambahkan itu Pak Eko. Baik, saya menambahkan yang dimaksudkan Pak Adang mengenai potret itu menggali pokok masalah. Jadi nanti kalau kalian itu urusan dengan LAN, maka bobot penulisan yang paling jos adalah kalau pokok masalahnya itu bisa digali secara baik dan benar. Ini ya, pokok masalah.
yang dimaksudkan Pak Adang potret tadi. Ya. Makin Bapak mampu menggali pokok masalah, maka bobot penulisan nanti pasti makin baik ke belakangnya itu. Ya. Nah, setelah pokok masalahnya itu digali, nanti kita menginjak ke analisanya. Analisa masalahnya itu. Ya. Tentunya saat dengan analisa masalah itu potret kinerjanya kayak apa? Ya. Potret kinerja existing kayak apa? Kemudian penyebabnya apa? Yang existing pasti tidak baik lah. Karena pokok masalahnya kita angkat. Kita anukan penyebabnya apa? Nah, penyebabnya beberapa faktor tentu. Ya. Kalau masakan SDM, mungkin karena ada faktor macam-macam, pendidikan, kemudian pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Diterjemahkan ke situ. Setelah penyebabnya tahu, maka bagaimana recovery-nya untuk menuju ke Venn diagram tadi, kita naikkan kinerjanya, gitu. Perlu instrumen-instrumen kan gitulah, ya, untuk mendapat solusi tadi perlu instrumen. Bagaimana kinerjanya bisa kita naikkan. Nah, nanti akhirnya akan ada kesimpulan dan saran. Ini penyakit semua peserta diklat. Itu biasanya kesimpulan dan saran itu sama saja gitu. Sama gitu. Nah, saya usulkan begini. Di dalam kesimpulan kita ambil 4 atau 5 isu yang paling strategik. Ya. Apa? Disimpulkan saja 4 atau 5 isu, tidak usah banyak-banyak ini. Ini saran saya. Nah, pada waktu kita menginjak ke saran, jangan sama dengan sama dengan kesimpulannya. Setiap kesimpulan memang disarankan apa? Nah, saya usul isinya 3. Dialamatkan kepada siapa itu saran itu? Disarankan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai ini untuk melakukan apa? Ya, agar apa? Itu 3 saja. Ya. Jadi misalkan begini, diusulkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai ini, ya, untuk segera membentuk UPIM, ya, agar proses modernisasi irigasi di balai ini berjalan lancar, gitu. Ya, jadi alamat yang Anda usulkan kepada siapa, pejabatnya langsung ini untuk melakukan apa, agar tercapai apa. Nah, agar tercapai apanya bisa dibalik. Agar pengelolaan modernisasi bisa lancar, disarankan kepada kepala balai ini agar melakukan ini. Gitu. Kira-kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Tapi waktunya memang terbatas, sehingga nanti anggotanya berapa ini? Satu kelompok? 7 dengan ketuanya. 7 dengan ketuanya, kemudian kalau mau menyoroti 5 pilar, terserah baginya gimana ini. Tapi jangan sampai seorang bekerja sendiri menggarap pilar. Ya, jangan. Jadi, oh ya, mau dibentuk subkelompok silakan. Jadi misalkan subkelompok A ada 2 orang, dia menggarap 2. Nah ini oke. Menggarap 2 pilar, silakan. Tapi jangan 1 orang menggarap 1 pilar. Tidak ada counterparting, change of discussion-nya tidak ada. Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu memang harus membagi tugas. Ya, bisa per pilar berapa orang gitu ya. Kalau enggak selesai nanti. Jangan sampai memegang rekor selesainya subuh. Ya, jadi diupayakan dibagi untuk tugasnya. Pertama, pilar 4 yang terkait dengan di langkah 32. Itu kan terkait dengan komisi irigasi.
Lah nanti lokasi Bapak, lokusnya itu di DI apa? Nah itu komisi irigasinya apa yang nangani? Nah itu dilihat dulu kondisi komisi irigasi sudah terbentuk atau belum. Ya, jadi kondisi yang ada itu harus dipotret seperti yang sarankan Bapak sekalian tadi. Apakah komisi irigasinya sudah aktif atau belum? Sehingga nanti salah satu ke depan yang mau diprogramkan ya misalkan peningkatan kinerja komisi irigasi. Atau belum dibentuk, ya pembentukan dulu. Seperti itu. Jadi ini yang langkah 32. Mohon izin Pak, mungkin saya mau menanyakan terkait kerangka ini Pak, penyusunan studi kasus ini. Kerangka studi kasus. Kerangka apa? Enggak, penyusunan ini Pak, studi kasus ini Pak. Ini kan di bab 1 itu ada data daerah irigasi dan yang poin 2 juga ada gambaran kondisi existing. Ya. Ini maksudnya kalau yang poin 1 ini data umum ya Pak? Ya. Kemudian kalau yang ke 1 ini terkait 5 pilar itu ya, yang 21. Jadi pendahuluan itu ya mulai dari hasil perencanaan, hasil konstruksinya, rencananya untuk mengairi beberapa daerah irigasi, artinya informasi lah, informasi proyek awalnya itu. Nah, terus masuk ke bab 2 itu kan sudah jalan irigasinya, bagaimana perjalanannya. Nah kita memang harus start dari database yang ada, baru kita bisa menjalankan sesuatu, terus kita bisa menilai sesuatu setelah jalan. Nanti loh, apakah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di pendahuluan itu? Nah, ternyata ada penyimpangan-penyimpangan. Tadi Pak Adang, Pak Krasno, Pak Anu, tadi Venn diagram itu apa? Likert ya, Likert skalanya 1 sampai 5 begitu Pak Adang kan, gitu ya. 1 sampai 5 nanti dinilai gitu ya. Di dalam bentuk Venn diagram gitu supaya bagus. Nanti sarang laba-labanya ada yang bengkok begini, ada yang bunder begini ya gitu. Jadi memang begitu. Jadi bab 1 itu adalah betul-betul pure informasi proyek yang Anda akan analisa. Ya data-data teknisnya gitu ya. Bendung lebar sekian, sekian untuk mengalirkan banjir Ki 100-nya sekian gitu ya. Ya. Kapasitas saluran itu ya gitu kan ada di skema itu kan ada itu ya. Jadi itu. Jadi intinya itu di 2, kalau nggak salah 2 dan 3. 2 dan 3 itu betul-betul Anda berpikir keras itu di situ. Kalau 1 itu hanya informasi aja kan, data-data yang ada. Tapi kalau tidak dari start informasi ya bagaimana Anda mau menganalisa kondisi kan itu ya. Ya, itu ya. Ini waktunya kan hanya sampai jam berapa nanti? Sampai jam 4:30 ya? Sampai jam 4:30 tentunya kan kalian tidak akan bisa membuat seperfect yang seperti yang disampaikan oleh Pak Jito. Untuk itu nanti ya pokok-pokoknya sajalah, gambaran-gambarannya yang simpel-simpel saja. Yang penting kalian betul-betul memahami gambaran existing potretnya seperti ini, pilar 1 seperti ini, 2 ini, 3 ini, terus kemudian permasalahannya tadi apa, dan kemudian upaya-upaya nanti kira-kira seperti apa. Adapun nanti sempurnanya ya sudah nanti kalian di tempat kerja dalami sendiri ya, didalami lebih lanjut. Syukur-syukur bisa menjadi hobi kalian gitu loh. Hobinya adalah modernisasi irigasi. Oh sudah, oh ya sudah. Ya sudah kalau begitu ya sudah. Sip. Terus nanti aktif 1 presentasi, 4 itu tanya. Kalau kursus pengamat itu bisa sampai pagi, sampai subuh. Ya, jadi mohon difasilitasi kalau bisa cepat selesai, lebih cepat, lebih baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan,
atau yang perlu didiskusikan, kami akhiri. Dari panitia ada pengumuman? Baik, nanti saya tutup dulu ya, nanti kalau penyelenggara ada yang diumumkan kami silakan. Baik, kami bertiga, tadi Pak Adang pamit duluan karena ada keperluan. Kami di sini masih bertiga, Pak Eko Subekti, Pak Sukrasno dan saya. Apabila hari ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jadi untuk sesi hari ini kita tutup. Modernisasi, oke. Modernisasi, oke.